Shalom untuk kita semua, dimanapun kita berada, kiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh hendak mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkenan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan Tuhan katakan kepada kami melalui firman-Mu. Kami tahu kami adalah orang yang berdosa. Kami mohon pengampunan daripada Engkau agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang sampai kepada kita saat ini, yang menjadi bahan perenungan kita, tertulis dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai ke-29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sida-sida dari Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacakan itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus,
kita telah membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan ini membawa kita kepada sebuah tema, yaitu beritakanlah kabar keselamatan. Saudaraku, ketika tema ini sampai kepada kita, maka kita akan dipertanyakan. Muncul pertanyaan kepada diri kita, mengapa firman Tuhan ini disampaikan kepada kita? Mengapa firman Tuhan ini mengajak kita untuk sebagai pemberita Injil? Apakah semua orang pantas sebagai pemberita Injil? Lalu ketika kita menjadi pemberita Injil, apa yang harus kita lakukan? Sehingga dalam firman Tuhan ini, kita mau belajar bahwa ketika kata perintah beritakanlah, ada sebuah pesan penting yang harus disampaikan kepada semua orang secara luas agar orang lain mengerti, dan tidak hanya sekedar mengerti, melainkan kelak ia juga akan menjadi pemberita Injil. Kita bisa melihat bagaimana Filipus ambil bagian dalam pemberitaan Injil tersebut. Dia mengajari, dia memberitakan Injil itu kepada sida-sida dari tanah Ethiopia. Sehingga tidak hanya Filipus yang mengerti akan Injil, tidak hanya Filipus yang diselamatkan, tetapi sida-sida itu juga mengerti akan firman Allah. Sida-sida itu juga tidak hanya mengerti, tetapi turut diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika dikatakan pemberita Injil, tentu sering sekali kita mengidentikannya dengan sebuah profesi, yaitu seperti pendeta, penatua, pastor, misionaris, dan lain-lain. Sering kita menganggap bahwa hanya merekalah yang telah dan layak menjadi seorang pemberita Injil. Dan kita yang adalah jemaat tidak layak dan tidak pantas sebagai pemberita Injil. Apakah yang mendasari pemikiran-pemikiran tersebut? Yaitu ada alasan bahwa saya belum belajar lebih dalam lagi tentang Alkitab. Saya masih muda. Saya masih mau menikmati kehidupan duniawi. Atau saya mau tidak ambil pusing jika berbicara tentang sorga dan keselamatan itu. Tapi yang perlu kita ketahui, saudara-saudari yang terkasih, Filipus tetap mau menjadi pemberita Injil, ambil bagian dalam tugas panggilan sebagai orang Kristen. Tapi ketika ia memberitakan firman Tuhan, apakah yang mendasarinya? Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa Filipus adalah seorang dari murid Yesus. Apakah ketika dia memberitakan firman Tuhan karena dia adalah murid Yesus? Ya, tentu benar. Ketika Filipus memberitakan firman Tuhan karena dia adalah murid Yesus, dia adalah pengikut Yesus Kristus. Sehingga dia
yang adalah seorang murid mengemban tugas, mengemban dan harus menjalankan sebuah amanat agung seperti Matius 28 ayat 19 sampai 20 katakan bahwa ia harus mengajar, melakukan dan membawa orang-orang itu kepada jalan keselamatan. Lalu, siapakah murid-murid Yesus masa kini? Tentu saya, Anda, kita semua yang mengaku sebagai Kristen. Ketika saya mengatakan saya adalah Kristen, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya adalah murid Yesus. Sehingga secara otomatis saya sudah mengemban tugas saya sebagai pemberita Injil. Sehingga ketika saya telah menerima keselamatan itu, saya juga harus menyampaikan pesan itu kepada orang-orang yang belum menerima pesan tersebut. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, di dalam tugas panggilan kita sebagai pemberita Injil, ada dua hal dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita membutuhkan ketaatan. Kita bisa melihat bagaimana Filipus pada ayat yang ke-26, dia dipanggil, dia dibangunkan oleh Allah melalui malaikatnya. Kalau kita berbicara tentang malaikat di sini adalah ini sinonim dengan Roh Kudus. Bisa kita lihat bahwa itu selaras pada ayat 29. Dikatakan di sana ada kata roh. Ada kata roh di situ. Sehingga penting bagi kita untuk mengingat ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan kepada murid-muridnya, ia akan memberikan Roh Kudus untuk memimpin, untuk membimbing murid-muridnya dalam memberitakan Injil. Saudari-saudari yang terkasih, kita juga mau melihat melalui ketaatan Filipus bahwa Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya demi pelayanan kita. Di manakah kita akan melihatnya? Kita bisa melihat bagaimana Allah mempertemukan Filipus dan sida-sida Ethiopia itu. Bagaimana Allah mengutus Filipus untuk memberitakan keselamatan itu kepada sida-sida yang belum mengerti. Sehingga ketika ia membaca kitab Yesaya tentang penderitaan Yesus, ia masih bingung. Tetapi Allah memerintahkan kepada Filipus, ajari, berikan pengertian tentang Injil itu sendiri. Yang perlu kita lihat adalah bahwa Filipus, dia mau taat. Dia tidak banyak keluh kesah. Hal ini juga mengingatkan kita kepada Bapak Abraham, di mana Bapak Abraham dipanggil keluar dari zona nyamannya, dari kampung halamannya ke sebuah tempat yang dia sendiri tidak mengetahui. Di mana tempat itu, bagaimana, apa yang harus ia lakukan. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa Abraham taat, mengiyakan di dalam iman karena ia percaya Allah telah merencanakan segala sesuatunya. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang kedua adalah dalam memberitakan Injil, kita tidak hanya sekedar tahu
tetapi mengerti akan Injil itu sendiri. Di dalam menyampaikan sebuah berita atau pembawa berita, presenter, tentu membutuhkan sebuah bahan berita yang akan dia sampaikan, agar di dalam pemberitaannya itu ia boleh menyampaikan berita-berita apa saja yang harus disampaikannya kepada pemirsa. Tetapi dia tidak hanya mengumpulkan bahan berita itu, tetapi dia juga harus membaca bahan berita itu, harus mengerti tentang berita itu, agar ia tidak salah arah, agar ia memiliki alur yang tepat dalam menyampaikan berita tersebut. Demikian dengan Filipus. Filipus memberikan pengertian kepada sida-sida itu tentu karena ia terlebih dahulu mendalami, mengerti tentang Injil itu, tentang siapa itu Yesus. Karena dia adalah murid Allah bersama Yesus melayani. Sehingga ia sudah paham betul dan memang harus paham betul tentang Yesus yang telah menyelamatkan itu. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita perhatikan di dalam pemberitaan Injil kita kepada orang yang belum percaya akan keselamatan itu, bagaimana kita membuat seseorang itu percaya kepada apa yang kita sampaikan kalau kita sendiri pun belum mengerti, belum mengenal siapa yang akan kita sampaikan itu kepadanya. Sehingga penting sekali kita harus mengerti Allah itu, Yesus itu melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Namun sesuatu yang perlu kita garis bawahi, bahwa ketika kita ingin mengerti tentang Allah, bukan berdasarkan pikiran kemanusiaan kita. Karena Allah lah yang akan memperkenalkan dirinya kepada umatnya, sehingga umatnya boleh mengerti melalui Roh Kudus itu sendiri. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mau mengerti tentang firman Tuhan, ketika kita sering membaca Alkitab, namun kita berkali-kali membaca tidak jua mengerti, kita harus sadar bahwa kita memerlukan tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus percaya bahwa setiap orang Kristen yang telah lahir baru telah diberikan pesan keselamatan itu, telah menerima keselamatan itu. Maka dari itu, Allah tidak mau umatnya hanya sekedar penerima, tetapi Allah juga mau umatnya untuk memberi, untuk bekerja, turut melakukan pemberitaan pesan keselamatan itu. Karena kita, saya, Anda, kita semua yang mengaku Kristen adalah agen Allah dalam menyampaikan pesan itu. Inilah hak istimewa dari setiap orang Kristen, di mana kita dipilih, dipanggil Allah bukan berdasarkan inisiatif kita sendiri, tetapi berdasarkan inisiatif Allah yang telah memanggil kita, memilih kita jauh dari dahulu. Bahkan ketika Paulus mengatakan, ketika ia dalam kandungan ibunya, Allah telah memilih dia. Demikian dengan kita.
tugas pemberitaan Injil, amanat agung adalah tugas kita bersama sebagai orang Kristen. Karena kita tidak ingin kita sendiri yang diselamatkan, tetapi kita juga mau saudara-saudari kita yang belum mengimani keselamatan itu, agar ia juga turut diselamatkan. Sehingga Paulus di dalam Roma 1 ayat 14-15, ia katakan bahwa pemberitaan Injil itu adalah hutang. Mungkin sering sekali kita mendengar bahwa hutang itu harus dibayar, sehingga ada tuntutan. Maka sebagai pemberita Injil ada tuntutan untuk melaksanakannya. Dan tidak hanya hutang, tetapi Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16, Paulus katakan bahwa pemberitaan Injil itu adalah sebuah keharusan. Harus dilakukan oleh orang Kristen. Namun, saudara-saudari yang terkasih, ketika berbicara tentang tolak ukur keberhasilan pemberitaan itu, kita tidak hanya memandang soal berapa banyak orang yang telah kita baptis, tetapi kita mau melihat berapa banyak orang yang telah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat di dalam hidupnya, sehingga ia mau dibaptis. Karena baptisan adalah legalitas bagi orang Kristen, tetapi keselamatan itu hanya oleh iman. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita sebagai orang Kristen bersama-sama melakukan tugas panggilan ini. Bukan karena apa profesi kita, tetapi karena kita sadar kita adalah orang Kristen yang telah menerima keselamatan itu, sehingga kita juga mau menyampaikan kabar baik tersebut. Maka dari itu, mari memulai dari hal-hal terdekat kita, dari keluarga, sahabat, teman, bahkan lingkungan tempat kita tinggal. Sehingga kita tidak hanya dipanggil sebagai misionaris, harus menjadi misionaris, harus menjadi seorang pendeta, tetapi panggilan kita adalah panggilan sebagai anak-anak Abraham, yaitu sebagai berkat bagi orang-orang lain. Sehingga melalui diri kita sendiri pun, orang yang di sekitar kita melihat, berharap bahwa dari diri kita terlahir, tercermin karakter Allah yang penuh kuasa, penuh kasih. Oleh sebab itu, mari bersama melakukan tugas panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, untuk firman Tuhan yang masih boleh sampai kepada kami saat ini. Tuhan, benarlah kiranya bahwa Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi murid-murid Yesus di masa kini, yaitu agen pemberitaan pesan keselamatan itu bagi orang-orang yang belum mengenal, belum menerima keselamatan yang telah Engkau anugerahkan. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa melakukannya di atas kaki kami sendiri. Oleh sebab itu, kami meminta tuntunan Roh Kudus
sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami adalah orang berdosa. Kami mohon pengampunan yang daripada Engkau, agar kami layak menjadi anak-anak Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.